Puji Tuhan karena kesempatan yang luar biasa kita ada pada minggu ini, dan pastinya minggu yang lalu dan minggu ini dan minggu seterusnya mungkin kita akan melayani melalui streaming, kita melalui online, dan walaupun ya di dalam ruangan gereja seperti ini ya nampaknya agak kosong ya saudara, kita hanya dibenarkan 12 orang saja, betul? Ya 12 orang saja untuk mengendalikan pelayanan ya, dan kita seharusnya bersyukur ya, bersyukur karena kita diberi kesempatan. Dan ini 12 orang saudara ya. Sebenarnya kalau di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul dan memanggil namaku, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dan saya percaya walaupun di dalam ruangan gereja kita agak kosong, tetapi tidak akan pernah mematahkan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Ya, untuk memuji Tuhan. Ya, setiap nyanyian, setiap bait-bait kidung pujian yang telah kita angkatkan itu merupakan persembahan. Ya, persembahan yang pastinya akan berbau harum ya, yang akan Tuhan terima. Ya, puji Tuhan. Jadi salam ya bagi jemaat yang ada pada kesempatan ini di dalam ruangan ibadah, dan salam ya bagi Anda yang menyaksikan live streaming YouTube BEM Hornbill Miri. Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita ya tetap bersukacita ya, walaupun kita di tengah-tengah badai ya, di tengah-tengah cabaran ya yang tidak ya nampaknya sepertinya tidak pernah berhenti ya. Kalau mau berbicara tentang pandemik ya, berbicara tentang COVID-19 ya pada saat ini ya, tetapi seperti yang saya katakan ya, saya harap ya melalui cabaran dan tantangan yang kita terima ya pada saat ini tidak akan pernah ya melunturkan semangat kita, tetapi kita akan tetap fokus ya, tetap menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan. Ya, pastinya pada minggu ini juga, hari ini ya ramai hamba-hamba Tuhan ya yang menyampaikan firman Tuhan melalui streaming, melalui online, dan itu adalah berkat-berkat yang luar biasa. Ya, karena melalui pelayanan seperti ini bukan hanya jemaat BEM Hornbill saja yang menyaksikan, malah ada ramai ya orang ya, jemaat anak-anak Tuhan yang punya kerinduan ya untuk menerima dan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita tetap bersemangat ya, tetap teguh ya, tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khususnya ya, BEM Hornbill telah mengangkat satu tema yang besar, tema yang luar biasa, yang berkata staying tune ya, staying tune. Dan itu bukan hanya berbicara tentang ketetapan pendirian kita, keberadaan kita, posisi kita saudara ya terhadap diri kita sendiri, tetapi staying tune with God ya, staying tune ya with one another, bersama sesama kita, dan staying tune ya di dalam pelayanan in ministry, dan staying tune with world ya, kepada dunia juga saudara. Ya, maksudnya kita perlu ada kepekaan ya, perlu sensitif ya terhadap keberadaan kita saudara. Apatah lagi ketika kita ya di dalam iman kepercayaan kita. Nah, kita tidak akan mau supaya kita berada pada posisi dan kondisi yang selesa ya, tetapi kita harus berada di suatu posisi yang mencabar dan seterusnya akan menjadi proses. Dan itu yang akan saudara melatihkan iman kita untuk tetap tinggal ya, berada di dalam Tuhan kita. Amin saudara. Jadi itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin membawa suatu subtema di bawah tema besar staying tune ya with God ya, bersama Tuhan, yaitu kita harus tinggal tetap di dalam Dia ya. Kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan kita
Ya, tinggal tetap di dalam Allah kita. Tinggal tetap di dalam panggilan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Dan mari bersama saya membuka di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ya. Kita akan melihat beberapa perkara. Ya, kenapa orang Kristen seharusnya itu tetap tinggal di dalam Kristus, saudara. Ya. Mari membuka bersama saya di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan ayat yang ke-15 yang terakhir, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin, saudara. Dan kuncinya, saudara, ya, untuk mematahkan segala yang mampu melumpuhkan iman kerohanian dan mengubah posisi pendirian dan juga keteguhan iman kita itu adalah apabila kita akan tinggal tetap di dalam Dia. Haleluya, saudara. Karena ketika kita di dalam Tuhan, jadi semuanya akan menjadi mustahil, saudara. Amen. Okay, next slide. Ya, semua ya di dalam Tuhan. Ketika kita tidak goyah, kita tetap di dalam Tuhan, ya, kita akan senantiasa berdiri pada posisi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, saudara. Makanya semuanya ya akan menjadi mampu bagi kita, ya, berkuasa bagi kita, maksudnya. Bagi manusia mungkin tidak ada, dan itu sangat mustahil, saudara. Tetapi bagi Tuhan, ya, with God all things are possible. Amen. Tuhan memampukan kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang sanggup, saudara. Ya, itu makanya ya tema gereja kita staying tuned. Maksudnya jangan sekali-kali bergoyah. Yang walaupun banyak angin, ribut, badai yang coba mengubah ya frekuensi kita, ketetapan dan keberadaan kita. Tetapi kita harus punya pendirian, saudara. Ya, kita harus punya fokus
tetap tinggal di dalam Dia. Ya, sama seperti waktu kita mencari tune, mencari ya apa yang kita suka dengar pada radio, saudara. Kadang-kadang tidak semuanya itu mulus, betul? Tidak semuanya itu akan tune, tetapi pasti ada gangguan, gelombang, ya ribut, angin, faktor-faktor tempat posisi keberadaan kita pastinya akan mampu menghalangi. Ya, mana channel yang kita mau dengar, yang kita mau lihat. Demikian juga dengan iman kita, saudara. Ada kalanya kita berada pada posisi yang ditiup oleh angin kencang, ya badai, sama seperti apa yang kita lalui pada hari ini. Tetapi ketika kita mengambil keputusan dan tahu siapa kita, ya bahwa kita adalah anak Allah, orang yang dipanggil, orang pilihan Tuhan, maka kita seharusnya tahu bahwa di dalam Tuhan semuanya akan menjadi suatu ya potensi untuk memampukan segala sesuatu yang orang lain menganggap itu mustahil, saudara. Dan orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang telah terpanggil di dalam iman dan kerohanian kita, seharusnya tinggal tetap di dalam Dia. Ya, slide seterusnya. Seharusnya tinggal tetap di dalam Dia, saudara. Ya, kata seharusnya ini sangat penting, ya, supaya kita tidak lupa, saudara. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, orang percaya mudah lupa juga apabila kita sedang diombang-ambingkan ya oleh perkara-perkara yang boleh melemahkan kita. Jadi itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang telah percaya, ya orang Kristen yang telah percaya itu seharusnya tinggal tetap di dalam Dia. Ya, tinggal tetap di dalam Dia. Dan tinggal tetap, kata tetap berarti tidak berubah, saudara. Amin. Ya. Kata tetap itu berarti tidak goyah, ya, tidak goyang, tidak goncang, saudara. Dan kata tetap itu juga berarti konsisten, ya. Engkau berada pada posisi yang tetap walau di dalam keadaan apa sekalipun. Dan tinggal tetap itu juga berarti suatu keharusan, mesti, saudara, harus, ya, kau harus tetap, maksudnya, kau tidak boleh berpindah-pindah, ya. Kau tidak boleh singit sikit pun, ya, kau tidak boleh condongkan keberadaanmu sedikit pun, dan kau tidak boleh berubah sementara pun, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tinggal tetap itu harus, jangan lupa, jangan sekali-kali kita seperti orang Kristen yang bermusim, saudara. Hari ini kuat, esok lemah, maksudnya. Hari ini kita semangat, esok kita lembab. Ini yang dimaksudkan ketika kita ya, mengenali bahwa diri kita adalah orang yang percaya, orang Kristen, hidup di dalam Tuhan, tetap tinggal tetap itu merupakan suatu keharusan. Mau tidak mau, engkau harus tinggal tetap, saudara. Dan tinggal tetap juga berarti setia hingga akhir. Haleluya, saudara. Setia hingga akhir bukan saja berbicara tentang kesetiaanmu pada jemaatmu, kesetiaanmu pada pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kamu. Tetap setia berarti betapa engkau mengasihi Tuhan itu sampai akhir hidupmu, saudara. Betapa engkau memelihara
Ya, imanmu itu hari ini sampai selama-lamanya itu sampai Tuhan datang, saudara. Tetap setia hingga akhir, juga berbicara tentang engkau tidak akan pernah berhenti di dalam perjuangan hidupmu hari ini, saudara. Ingat, hari terakhir ini, ya, saat ini saudara, kita di dalam keadaan yang sangat mencabar. Tantangan yang kita hadapi bukan merupakan suatu tantangan yang kecil. Ini merupakan cabaran global, saudara. Bukan hanya kita di Bandaraya Miri saja yang merasa kesan dan impaknya. Bukan kita Malaysia saja yang mengalami kekhawatiran pada saat ini, saudara. Tetapi ini merupakan cabaran masalah global. Jutaan orang mati oleh karena pandemik, oleh karena penyakit ini, saudara. Dan puluhan ribu dan banyak lagi, saudara, yang menderita sakit. Dan kita dapat melihat keadaan kejatuhan ekonomi, kestabilan politik yang tidak menentu, peluang pekerjaan yang semakin sesak, semakin susah. Dan semua perancangan kita juga, saudara, itu semuanya kalam kabut. Semuanya tidak menentu. Tetapi ketika kita mengerti betapa pentingnya kita untuk tinggal tetap di dalam Tuhan, maka ianya menuntut kesetiaan kita hingga akhir, saudara. Haleluya. Bukan berarti hingga akhir COVID-19 ini selesai, tetapi hingga akhir hidupmu, sampai Tuhan memanggilmu. Dan tinggal tetap juga berarti agar imanmu tidak sia-sia. Supaya perjuangan kita tidak sia-sia, saudara. Tidak sedikit orang putus asa. Ya, tidak sedikit juga orang yang menghancurkan masa depannya oleh karena kekecewaan di kala ini, saudara, ketika ini. Tetapi jika kita memperjuangkan iman kita, tetap tinggal di dalam Tuhan, maka engkau sedang melatihkan iman yang benar-benar mendampakkan kualitas iman dan kerohanianmu. Dan kita akan sampai di sana. Dan seterusnya, saudara, banyak orang Kristen yang percaya tetapi tidak tetap tinggal dalam Dia. Karena apa, saudara? Karena banyak memikirkan harta. Karena banyak mementingkan perkara-perkara yang di luar Tuhan, sepertinya cinta. Ya. Dan melihat kepahitan itu, cabaran itu lebih besar daripada Tuhannya. Dan karena keadaan yang membuat dirinya begitu minder dan rasa rendah diri. Karena kepribadiannya dan faktor keinginan yang salah, saudara. Jadi ini yang membuat bahwa banyak orang Kristen, ya, dia tidak tetap berada posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ia berubah sekali skala, saudara. Ya, dia berubah dari masa ke semasa. Karena apa? Karena semua perkara ini. Karena semua perkara ini. Jadi itu sebabnya kita perlu ada tumpuan fokus yang benar-benar, saudara, ya, terhadap pendirian dan juga keberadaan kita untuk staying tune di dalam Tuhan kita. Amen. Percayalah, saudara, bahwa ketika engkau tidak berubah pada posisimu, maka engkau akan mengalami perkara yang besar di dalam hidupmu. Dan seterusnya, saudara, kita melihat beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Bagaimana cara untuk tetap tinggal di dalam Dia? Ya. Mungkin kita memikirkannya, apa sebenarnya
maksud yang dikatakan tetap tinggal di dalam Dia? Yang pertama saudara, kita seharusnya menjaga kedewasaan rohani kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, di dalam Allah kita saudara. Yang pertama, kita seharusnya menjaga kedewasaan rohani iman kita. Ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan ayat ini saudara. Ya, perhatikan ayat ini. Hendaklah kamu berakar. Ya, yang pertama itu hendaklah kita berakar dan dibangunkan. Dan kita juga harus bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan. Dan hendaklah hatimu melimpah. Dan semua ini kalau kita membuat suatu gambaran, ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita ini terus bertumbuh. Amen. Terus membesar. Terus meningkat. Ya, pada peningkatan, ya, kedewasaan penuh di dalam iman kita. Firman Tuhan tidak kata haruslah kau berakar sikit-sikit. Ya, tidak ada saudara. Haruslah engkau bertumbuh step by step. Tidak saudara. Tetapi firman Tuhan mau kita berakar teguh. Ya, mendalami firman Tuhan. Dan menghidupkan kebenaran Allah itu di dalam hidupmu. Untuk engkau bertambah kuat, bertumbuh di dalam imanmu. Bertumbuh di dalam kerohanianmu. Makanya ianya akan apa? Mewujudkan suatu kedewasaan rohani. Ya, kita akan menjadi pribadi yang akan lebih dewasa saudara. Di dalam kerohanianmu. Haleluya saudara. Kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Bukan orang Kristen keanak-anakan saudara. Rasul Paulus pernah berkata dalam firman Tuhan, ini bukannya lagi masa untukmu ya, makan bubur saudara. Tetapi ini masanya untuk kita makan makanan yang keras. Karena kita adalah orang yang sudah dewasa di dalam iman kita. Orang yang dewasa, dia punya kemampuan pengetahuan tentang Allah sesungguhnya. Dia mengalami kasih Yesus itu seadanya saudara. Di dalam hidup kepenuhan kerohaniannya. Dia tidak mudah kecewa. Dia tidak mudah lemah. Dia tidak mudah merajok. Dia tidak mudah bersungut-sungut. Tetapi dia akan tetap fokus. Dia akan tetap tahu bahwa dia adalah orang yang sudah mengalami kedewasaan di dalam kerohanian dan imannya. Jadi kita perlu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan juga melimpah dalam syukur kita, memiliki pengetahuan yang benar akan Kristus. Dan itu adalah kuncinya saudara. Jika kita mau mengalami kedewasaan. Dan bagaimana cara untuk tetap tinggal di dalam Dia? Engkau harus menjaga kedewasaan ini. Hari demi hari, masa demi masa, dan setiap selama hidupmu. Mari saudara, kita tetap berakar, dibangun, bertumbuh, melimpah dengan syukur, dan memiliki pengetahuan. Dan yang kedua, bagaimana cara untuk tinggal tetap di dalam Dia? Kita seharusnya menjaga kualitas, menjaga quality rohani iman kita. Jadi kerohanian kita juga harus dijaga saudara. Ya. Bukan hanya kita berpuas hati karena kita adalah orang Kristen. Ya. Kita tidak seharusnya berpuas hati dengan posisi yang ada pada hari ini. Tetapi kita harus menjaga ya, kualitas kerohanian kita. Dengan cara menanggalkan manusia lama dan mulai untuk hidup baru. Haleluya. Ya. Tanggalkan ya, kemanusiaan lama kita. Ya, keinginan daging kita. Yang selama ini membantut
ya pertumbuhan iman dan kerohanianmu. Dan pada saat ini saudara, ketika kita mau tetap tinggal di dalam Dia, maka engkau harus tanggalkan manusia lamamu. Dan engkau menjadi manusia yang baru, mengalami hidup yang baru, memiliki semangat yang baru, menjadi proaktif di dalam pelayanan Tuhan dan panggilannya. Walaupun engkau bukan pastor, engkau bukan pendeta ataupun reverend, tetapi kita semua adalah orang yang terpanggil di dalam pelayanan Tuhan. Amin saudara. Dan yang seterusnya, hidup dalam pertobatan. Ketika kita seharusnya menjaga kualiti rohani kita, kita harus hidup dalam pertobatan kita. Mengaku segala dosa kita, mengaku segala kelemahan kita, keterbatasan kita, dan hidup serupa sama dengan Kristus. Jadi kita mampu saudara untuk menjaga kualitas kerohanian kita. Dan yang sangat penting, hidup takut akan Tuhan. Amen. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dan apapun cabaran yang kita hadapi, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, bagaimana cara untuk tetap tinggal di dalam Dia? Yang ketiga, kita seharusnya, ingat saudara, saya selalu menekankan tentang seharusnya, maksudnya jangan lupa. Harus ingat, kita seharusnya menjaga kekuatan rohani kita. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang pernah mati di dalam kerohanian hidup kita, dalam kehidupan kita maksudnya. Kita pernah hancur karena kita pernah menjadi bukan siapa-siapa di dunia ini saudara. Tetapi oleh karena berkat kasih Kristus, begitu besar kasih Allah bagi dunia, bagi kita semua, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Amen. Malah melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya Allah telah menghidupkan kita dari kehidupan yang lama, sehingga kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kita tidak diperhambakan oleh dosa lagi. Dan iblis saudara tidak akan mampu memerintah kita lagi. Firman Tuhan berkata, pemerintah yang selama ini mendakwa kita, itu akan dihapus, dimusnahkan. Apabila kita tahu bahwa kuasa pengampunan yang kita terima pada hari ini, itu adalah suatu kuasa yang memampukan kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Haleluya saudara. Itu makanya kita harus bangga memiliki Allah seperti Dia. Dan jangan lupa saudara, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tetap di dalam Dia. Staying tuned with God. Jangan sekali-kali kita lemah dengan apapun yang kita hadapi. Ya kita sadar saudara bahwa kita adalah manusia. Kita punya emosi, kita punya perasaan, pemikiran yang terbatas, penerimaan yang tidak sama dengan yang lain. Ada kalanya cabaran dan tantangan, cobaan yang kita hadapi itu pasti akan mampu melemahkan kita. Tetapi ingat, kita harus tetap tinggal saudara. Amen. Jangan goyah sedikit pun. Jangan berpindah sedikit pun. Biar badai, angin, ribut dan taufan. Next. Karena Yesus saja yang mampu membuat kita kuat di dalam kerohanian kita. Yesus saja yang mampu untuk memberi kekuatan buat kita saudara. Amen. Jadi kita harus tetap tinggal. Jangan khawatir, jangan putus asa,
Jangan lemah semangat. Dan terakhir, kesimpulan khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk dapat tinggal tetap dalam Kristus, maka harus menjaga kedewasaan rohanimu. Harus menjaga kualitas rohanimu dan imanmu. Harus menjaga kekuatan rohani dan imanmu, saudara. Ketiga perkara ini pasti akan memampukan engkau untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dan kemenangan akan kita alami. Kekuatan akan kita raih. Kemerdekaan akan senantiasa mewarnai hidupmu. Hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kami sangat bangga ya Tuhan, dan sungguh bersyukur atas kematian dan pengampunan-Mu buat kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan hati kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, agar hidup ini akan menjadi berarti apabila Tuhan yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang akan membuat kami tetap percaya, memandang Yesus, bahkan tetap tinggal di dalam Engkau. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang kuat, yang akan senantiasa menjaga kedewasaan rohani kami, menjaga quality iman dan kerohanian kami, yang selalu menjaga kekuatan rohani dan iman kami, agar hidup ini tidak akan mudah goncang, goyah, dan berpindah. Namun dalam apa situasi sekalipun, kami akan tetap tinggal bersama-sama Tuhan di dalam posisi yang teguh dan yang kuat, yang tidak mampu diapa-apakan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan karena kami punya kesempatan pada saat ini. Dan hamba-Mu ingin berdoa untuk jemaat-Mu, BEM Hornbill secara khusus. Tuhan berkati yang telah bersama-sama mengikuti pelayanan kami pada pagi hari ini. Berkati persembahan yang telah mereka berikan. Berkati pelayanan mereka. Memberkati keluarga mereka. Berkati bisnis mereka. Memberkati usaha dan persekolahan pembelajaran anak-anak kami. Dan memberkati anak-anak mereka yang bekerja, baik yang ada di Miri, baik yang di outstation, di mana sekalipun Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu di dalam BEM Hornbill, keluarga besar ini, akan senantiasa mengalami berkat yang berkelimpahan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan, kami ingin berdoa bagi beberapa pribadi kami, keluarga kami, yang bukan daripada jemaat BEM Hornbill, tetapi bersama kami untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan, memberi sukacita, damai, dan semangat yang baru, dan iman yang teguh. Dan apa yang kami terima Tuhan pada hari ini, semuanya daripada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menjadi gembala yang baik buat kami, memimpin, menuntun, dan melindungi kami. Berkati tim media, multimedia yang bertungkus lumus untuk semuanya ini berjalan dengan baik dan disaksikan oleh ramai orang. Kami berdoa, Tuhan berkati tim pelayanan ini secara khusus. Dan tim pelayanan musik dan worship leader, Tuhan Engkau berkati. Berkati hamba-Mu Reverend Ali yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang sedang dan siap dan yang akan melayani pada hari ini melalui streaming dan online. Tuhan mengurapi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.